Siapa yang tidak tahu, pasti semua tahu tentang Dr. Zakir Naik ini. Dan dari berbagai macam videonya yang beredar, ada Bapak Tua Daeng dari Makassar yang akan menanggapi eh, video dari Zakir Naik. Seperti apa tanggapan Bapak Tua ini? Kita menyimak saja videonya Tapi berikut ini. video live-nya Dr. Zakir Naik yang saya nilai sebagai kebohongan. Ya, kenapa saya berani mengatakan kebohongan? Karena saya punya dalilnya, baik itu dari Al-Quran, demikian pula dari hadis. Ya, sepertinya Dr. Zakir Naik itu tidak membaca, menyampaikan apa-apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Dia hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang mendukung argumentasinya dan membuang ayat-ayat Al-Quran ke belakang punggungnya yang tidak mendukung argumentasinya. Itu mirip dengan hadits bahasa lama. Ustaz bahasa lama, Ustaz Wapi, Ustaz Idrus Ramli, Buya Yahya, kemudian Abdul Somad. Itu hanya mengambil dalil-dalil Al-Quran yang menguntungkan argumentasinya dan membuang ayat-ayat Al-Quran ke belakang punggungnya. Orang seperti ini saya sudah mulai amati sejak peristiwanya Ahok, Al-Ma'idah 51. Jadi bukan sekarang. Bukan sekarang saya tahu itu ada ustaz atau ulama di Indonesia hanya mengambil ayat-ayat Al-Quran yang menguntungkan pendapatnya. Dia tidak menjelaskan Al-Quran yang melawan pendapatnya, argumentasinya. Jadi saudara-saudara sekalian, salam sadar, ya betul. Jadi saudara-saudara sekalian, Dr. Zakir Naik mengatakan Allah itu tidak ada bentuknya. Itu bermasalah. Bermasalah. Hadis Bukhari 6227. Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Malah Sahih Bukhari. Ya, coba baca Sahih Bukhari 6227. Dan di dalam Al-Quran banyak menggambarkan bahwa Allah itu seperti manusia. Ada bentuknya seperti manusia. Misalnya dipikul oleh 8 malaikat. Kau dalam masalah besar. Kau dalam masalah besar. Dengan Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran, Allah dipikul oleh 8 malaikat. Mau bentuk bagaimana? Harus memang ada dipikul. Dan bersambung dengan hadis-hadis yang lain. Orang-orang yang tidak mau memahami bahwa Allah itu ada bentuknya di Al-Quran dan hadis, itu sama halnya penyembah iblis. Dia adalah iblis. Ya, dia adalah iblis. Karena selalu mau menyembah kepada yang tak terlihat. Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu kelompok iblis. Ya, jelas dalilnya di dalam Al-Quran itu dia tidak mau sujud kepada yang berbentuk manusia. Padahal Allah yang berfirman atau Allah yang zahir, Allah yang berkata-kata, Allah yang di langit, yang duduk di tatanya memerintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Tapi tidak mau sujud. Dia mau sujud kepada yang maha tinggi. Ya. Yaitu Allah laisa kamitslihi syai'un. Hayalan Pak. Ya penyembah hayalan. Dia mau menyembah yang paling tinggi. Dia kalau di perjanjian baru hanya dia mau menyembah Bapak. Hanya Bapak yang dia mau sembah. Sedangkan murid-muridnya sendiri Tuhan Yesus sujud kepada Tuhan Yesus, berlutut kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan doa dalam nama. Tidak ada itu. Semua kita suci itu tidak ada yang bisa sujud kepada yang maha tinggi itu tidak ada. Dan dia tidak peduli, yang maha tinggi itu tidak peduli kau mau kafir, kau mau beriman. Kau mau ada di dunia ini, kau mau ada ciptaan, tidak ada ciptaan, dia tetap ada.
Jadi yang maha tinggi itu ada ciptaan, tidak ada ciptaan, dia tetap ada. Aduh. Jadi saudara-saudaraku sekalian, cebong kola. Bagaimana tidak jengkel Pak siapa ini? Saya menjadi jengkel. Siput malam. Coba jelas-jelas Nabi Muhammad. Jadi pilihannya begini, mau percaya Nabi Muhammad atau Dr. Zakir Naik? Kau mau percaya Dr. Zakir Naik atau Nabi Muhammad? Saya tanya kau, Ahli Sunnah wal Jamaah. Don Ditang, saya tanya. Kalau Don Ditang nonton ini, Pak, saya mau tanya apakah kita umat Kristen perlu bertobat, Pak? Ya harus bertobat juga kalau umat Kristen. Harus masuk ke gereja, melakukan pengakuan dosa, berikan apa ya, semacam penghukuman kepada diri sendiri, membayar. Ya, itu bagus sekali cara-cara pertobatan di dalam Kristen awal itu. Kenapa aku bertanya seperti itu? Saya lagi membahas ini, Dr. Zakir Naik berbohong. Kalau ada polisi, kepada Bapak Tentara, Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, NU. Kalau ada berani mengatakan saya menyampaikan hoaks, kita silahkan keberatan. Baca hadis Sahih Bukhari 6227, baca Al-Quran baik-baik, perhatikan. Dan batik banyak sekali. Banyak sekali itu dalam Al-Quran bahwa Allah itu seperti manusia. Allah yang mana ini? Nah, ini yang menjadi masalah. Karena selalu pikirannya Allah satu. Itu teologi tolol itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Satu. Selalu Allah mau satu. Kalau satu berbahaya, kalau satu itu Allah, bermasalah juga. Ada masalahnya. Apa masalahnya Allah kalau satu? Dia suka melihat orang bersetubuh di surga. Bagaimana kalau saya katakan seperti itu? Apakah kita harus menempatkan Allah itu karena Allah itu satu, dia melihat orang bersetubuh di surga? Nah, jadi orang yang selalu memahami Allah itu satu bermasalah. Kau dalam masalah, kau melecehkan Allah. Karena kau akan menjadikan Allah suka melihat orang bersetubuh di surga. Itu otaknya dari Zakir Naik itu. Madala Anda apa ya? Begini saudaraku sekalian. Saya mengkritik Dr. Zakir Naik. Saya mengatakan dia berbohong karena dia mengatakan Allah itu tidak mempunyai bentuk. Ya, selalu mau yang laisa kamitslihi syai'un. Itu jina tahu. Itu jadalilnya, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Memang yang laisa kamitslihi syai'un itu adalah Allah yang batin, tidak bisa dijelaskan. Yang kau jelaskan itu laisa kamitslihi syai'un. Awela tobat nih cek di sakratul maut. Bagaimana matobat kalau di dalam hadis dikatakan sampaikan kebenaran sebelum melupa disumbat dengan api neraka. Di dalam Al-Quran dikatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Perintah itu Pak, perintah dalam Al-Quran menyampaikan kalau ada ulama yang keliru menjelaskan hadis dan Al-Quran, ya harus dilawan. Patuh umat Kristen berapa? Tidak saya membahas bahwa Dr. Zakir Naik berbohong. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Dr. Zakir Naik itu belum mampu memahami bahwa di dalam Al-Quran itu ada tertulis Allah yang batin dan Allah yang zahir. Allah yang batin dan Allah yang zahir. Dia tidak berani menerjemahkan huwa ila fis samawati wa huwa ila fil ardi. Karena nanti nyambung dengan Baitullah, Baitul Makmur, nanti nyambung dengan Isra Mi'raj, goblok. Goblok. Kalau kau memahami Allah laisa kamitslihi syai'un, bagaimana dengan proses Isra Mi'raj? Kau bermasalah lagi di situ. Isra Mi'raj itu harus oleh umat Islam harus dipercaya. Itu. Sekarang pilihan, mana kau mau ikut
Dr. Zakir Naik atau mau ikut Nabi? Karena kalau Nabi Muhammad mengatakan Allah menciptakan Adam serupa dengan Adam. Serupa dengan Adam. Sahih Bukhari 6227. Di dalam Al-Quran Allah dipikul oleh 8 malaikat. Di dalam hadis Allah nanti duduk di kursinya menghakimi orang. Nah, itu Allah yang zahir, Allah yang menampakkan diri, teofani. Ya. Jadi bukan hanya di perjanjian lama itu ada teofani, istilah-istilah teofani. Di Al-Quran juga ada. Ya. Bohong dong. Allahu huwa ila fis samawati wa huwa ila fil ardi. Coba kau tak cari ayatnya dalam Al-Quran. Ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis, saya terjun dari Monas. Jadi Allah itu ada bentuknya. Yang tidak ada bentuknya, dengarkan baik-baik pasan telingamu. Yang tidak ada bentuknya itu laisa kamitslihi syai'un. Yang batin. Allah yang batin tidak ada bentuknya. Allah yang zahir ada bentuknya. Si tolol itu, Dr. Zakir Naik itu lebih bodoh dari kecoa. Selalu Allah sama dengan kami. Kami itu dalam Al-Quran harus jamak. Karena kalau kami di dalam Al-Quran dikatakan tunggal, bermasalah. Dr. Zakir Naik menjadikan Allah tukang tiup. Tukang tiup parah. Parah itu otaknya si dokter tolol itu. Kami di dalam Al-Quran itu saudara, bagi Allah dan Jibril. Jibril ya meniup parah. Bukan Allah, masa Allah meniup alat perempuan? Dokter goblok. Kami di dalam Al-Quran itu jamak, betul-betul jamak. Sama dengan yang ditulis oleh Musa, Elohim menciptakan langit dan bumi. Para Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi yang disuruh bekerja satu saja, satu-satu. Hebat itu. Hebat itu caranya Musa menulis Torah. Dia menggunakan kata jamak, dan memang jamak. Bukan majesty, kalimat penghormatan. Itu selalu Dr. Zakir Naik, majesty. Bukan majesty. Kami di dalam Al-Quran itu memang jamak. Dan di dalam Alkitab juga jamak. Kalau Tuhan berfirman jamak, ya jamak. Jangan kau jadikan satu. Ya, apalagi dia Dr. Zakir Naik mengatakan Allah tidak ada bentuknya. Ya. Allah ada bentuknya. Kemudian apa lagi? Di dalam hal Musa, dia mengatakan di dalam Al-Quran, Allah berbicara kepada Musa. Itu tololnya. Di dalam Al-Quran itu Allah tidak berbicara. Al-Quran itu tulisan. Qara'a. Tidak pernah Allah itu, tidak pernah ada Tuhan, tidak pernah ada Allah, tidak pernah ada apa-apa pun. Pernah berbahasa Arab kepada Musa. Apalagi di Gunung Tursina itu. Tidak pernah. Itu bayangannya Dr. Zakir Naik, selalu Allah berbicara, Allah berfirman. Al-Quran itu tulisan, bukan diucapkan. Ditulis oleh kalam makhluk yang diciptakan oleh Allah di Arab. Kalau Allah di Israel, dia tidak menciptakan kalam pena, dia tidak. Lain daerahnya, lain tonji tampaknya, lain tonji kekuasaannya. Daerah Arab sampai ke langit ke atas. Israel langit ke atas. Begitu masing-masing dibagi. Masing-masing ada di langitnya. Bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Ya saya dari Pak, saya teologi. Saya teologi. Tuhan negeri Mekah, tukang klaim. Artinya bukan begini maksudnya itu Tuhan negeri Mekah itu. Dia menyuruh ada asistennya.
Namanya kalam. Kalam itu dia pergi tulis gitu apa pembicaraan antara Yod He Waw He dengan Mose. Lagi pula bukan Musa, Mose. Mose saja dirubah menjadi Musa. Padahal Mose. Nacatat itu, baru diangkat dikirim ke langit. Ketujuh disimpan untuk langitnya Allah Arab. Untuk langitnya Allah Arab. Nanti dia suruh Jibril kasih turun itu ayat-ayat termasuk Iqra yang pertama dulu itu dibaca itu. Dan memang tulisan. Kalau Al-Quran itu tulisan, saudara. Bukan Allah berbicara kepada Musa. Yang berbicara kepada Musa itu bahasa Ibrani. Yod He Waw He, Tuhan Adonai Elohim berbicara kepada Mose. Jangan mau dibodoh-bodohi sama si kecoa itu, dokter kecoa itu. Mau tanya, apakah Bapak sampai hari ini menuhankan Muhammad Raja? Saya tidak menuhankan Muhammad. Muhammad itu bersama dengan saya mengikuti Muhammad, sama-sama sujud kepada Tuhan negeri Makkah. Saya dan Muhammad tidak boleh sujud kepada Tuhan Yesus, Tuhan Sri Krishna. Blok. Dan di ayat Al-Quran yang membicarakan tentang Musa Adonai Elohim berbicara kepada Musa. Jadi ingat ya, Adonai Elohim itu artinya cara membacanya. 4 huruf tetragramaton itu Yod He Waw He, cara membacanya Adonai Elohim. Tidak dibaca itu huruf K, tidak dibaca huruf K, Yod He Waw He bahasa Ibrani. Tulisan Ibrani itu tidak dibaca. Cara membacanya Adonai Elohim. Sama dengan One. Dalam bahasa Inggris One tidak dibaca one. Kayak begitu. Dasar kecoa, kau yang kecoa, Dr. Zakir Naik yang kecoa. Masa dia mengatakan Nabi Muhammad yang lebih benar dibanding dengan Dr. Zakir Naik? Karena Muhammad mengatakan Allah seperti Adam. Allah yang mana ini? Allah yang zahir. Allah yang menampakkan diri. Allah yang ditemui oleh suatu Isra Miraj. Begitu. Itu selalu saja. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Baca aku juga dalil yang lain. Misalnya huwa ila fis samawati wa huwa ila fil ardi. Dia laki-laki disembah di langit, di Baitul Ma'mur. Dia laki-laki disembah di bumi, Baitullah. Begitu, saudara. Ikut cara berpikirnya Al-Quran. Ikuti jalurnya berpikirnya Al-Quran. Yang kelawan Al-Quran. Jadi penjelasan Allah di dalam Al-Quran, penjelasan tentang Allah di dalam Al-Quran itu garis besarnya 2 dulu. Allah yang zahir, Allah yang batin. Kalau tidak begitu, kacau menjelaskan yang lainnya. Misalnya persoalan Isra Mi'raj, persoalan Baitullah. Ada Baitullah, ada Baitul Ma'mur, ada tawaf. Ada malaikat tawaf. Di dalam Al-Quran ada Allah dipikul oleh 8 malaikat. Ada Allah duduk di aras, ada tangan Allah. Tangan Allah menciptakan patung Adam. Tangan Allah sendiri menciptakan patung Adam. Allah meniup di dalam Al-Quran sama dengan Isa Al-Masih, sama-sama meniupkan roh ke dalam. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah meniupkan roh ke dalam tubuh Adam, bagaimana kalau laisa kamitslihi syai'un? Apakah dia kipas-kipas? Kan tidak mungkin. Jadi Allah yang batin menampakkan diri menjadi Allah yang zahir, yang bentuknya, yang ada mulutnya sehingga bisa meniup ke dalam tubuhnya Adam. Sama dengan yang dilakukan Yesus. Isa Al-Masih meniup tanah, patung burung, hidup. Begitu, saudara. Jadi di dalam Al-Quran itu Isa, Yesus setara dengan Allah. Tapi Yesus bukan Allah.
Atau Yesus bukan Bapa. Bapa ya tetap Bapa. Mending batu, Jawa. Ada lagi nih yang suka pasang spam. Ya. Kalau kau ada komentar spam, saya hentikan, nanti saya live lagi. Gara-gara spam dulu itu saya 3 hari tidak bisa live di YouTube. Ini pasti suruhannya si pendebat Islam itu yang tidak tahu Al-Quran, tidak pernah sekolah agama, baru mau tahu ceramah agama di YouTube, di TikTok. Ada itu orang-orang anak-anak muda yang masih berlagak paham agama, bikin channel agama, tidak pernah sekolah agama. Bagaimana orang tidak tersesat, mengajarkan kesesatan, tidak pernah sekolah agama, baru mengajarkan bikin channel agama. Itu penyesat semua, dajjal semua itu. Jadi kasih tahu itu temam no yang bikin channel ceramah agama, tidak pernah sekolah agama, berhenti mako, bikin mako channel memancing apa, lucu-lucu, lebih banyak uangnya itu. Jangan mako bikin channel agama. Kecuali yang pernah pesantren atau pernah sekolah agama, ya bikin channel agama. Kau yang tidak pernah sekolah agama, jangan kau bikin channel agama. Jadi kembali ke topik saudara-saudaraku sekalian, saya berani mengatakan Dr. Zakir Naik berbohong. Kenapa saya berani mengatakan berbohong? Karena saya lebih suka mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan di dalam Sahih Bukhari 6227, kamu bisa baca. Dan bukan hanya hadis itu, banyak hadis di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah itu seperti manusia. Tertawa, duduk, berlari. Apalagi kalau baca kitab, baca hadits qudsi. Coba kau baca hadits qudsi. Itu kebohongannya Dr. Zakir Naik 2. Jadi mana itu? Oh, ada di sini. Saya perlihatkan dulu. Tunggu, saya perlihatkan videonya. Ya. Video mana video ini video? Ini. On the mountain. Itu gunung Tursina, gunung Sinai. Itu gunung diangkat. Kalau di dalam Al-Quran itu terkait dengan bukit Tursina itu diangkat oleh Tuhan, diangkat oleh Allah kalau di dalam Al-Quran. Tapi kalau di dalam Torah tidak diangkat, suaranya Tuhan yang menggelegar. Jadi ada perbedaan. Jadi seharusnya Dr. Zakir Naik ini menjelaskan bahwa kalau di Alkitab suaranya Tuhan yang menggelegar. Kalau di Al-Quran Allah mengangkat itu gunung. Sampai di atasnya kepalanya orang diangkat di gunung. Allah mengangkat gunung itu tidak ada di Torah. Malah ada di kitab Bhagavad Gita. Ada kitab-kitab Weda. Dan Bhagavad Gita cari di situ. Ada di kitabnya orang Hindu. Kalau Sri Krishna mengangkat gunung. Mengangkat bukit Govardhan. Tidak ada di Torah itu. Yod-He, Waw-He mengangkat gunung. Tidak ada. Suaranya Yod-He, Waw-He menggelegar. Sehingga takut itu umatnya Musa dengan Musa. Seharusnya Dr. Zakir Naik itu menjelaskan seperti yang saya jelaskan. Yang mountain. Selalu mountain. Gunung.
Deril gondong. Jadi ingat, mau ikut Nabi Muhammad atau mau ikut Dr. Zakir Naik? Yang Islam di sini, kau mau ikut Dr. Zakir Naik apa mau ikut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu menyatakan di dalam hadis-hadis Allah seperti manusia. Yang tidak seperti manusia itu yang Allah yang batin. Sama dengan bumi bulat. Kau mau ikut Ibnu Abbas atau mau ikut Dr. Zakir Naik? Ibnu Abbas mengatakan bumi itu datar. Dr. Zakir Naik mengatakan bumi itu bulat. Apakah Ibnu Abbas tidak tahu bahasa Arab? Ibnu Abbas lebih tahu bahasa Arab daripada Dr. Zakir Naik. Jadi Al-Quran itu menggambarkan bumi itu datar. Karena yang mengatakan bumi itu datar adalah Ibnu Abbas, sepupunya Nabi Muhammad. Dr. Zakir Naik mengatakan bumi bulat. Sehingga terjadi pilihan mau ikut Dr. Zakir Naik atau mau ikut Ibnu Abbas. Kalau saya ikut Ibnu Abbas. Ya. Jadi kalau Dr. Zakir Naik mengatakan Allah tidak mempunyai bentuk, tidak ada bentuknya. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan Allah itu ada bentuknya. Seperti manusia. Kau mau ikut siapa? Kau mau ikut Dr. Zakir Naik? Silakan. Kau bukan Islam. Karena dalam Al-Quran dikatakan uti'ullaha wa uti'ur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada di dalam Al-Quran uti'ullaha, uti'u Dr. Zakir Naik, tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis uti'ullaha wa uti'u Dr. Zakir Naik wa uti'u ulil amri. Yang ada dalam Al-Quran itu uti'ullaha, uti'u Rasul Nabi Muhammad wa ulil amri minkum. Tahu-tahu kongkong, kau yang kongkong. Bumi Islam datar. Ya, bumi Islam datar. Di Injil juga bumi datar. Injil bumi datar. Kalau ada yang mengatakan di Injil bumi bulat, tidak benar. Bumi datar di Injil. Di Torah bumi datar. 3 kitab suci itu bumi datar. Tiga kitab suci bumi datar. Torah bumi datar, Injil bumi datar, Al-Quran bumi datar. Nah, jadi yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, jadi tema kita pada hari ini, saya menyatakan Dr. Zakir Naik itu berbohong di dalam 2 hal di ceramahnya itu, tadi malam ceramah itu. Itu mengatakan Allah tidak mempunyai bentuk. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Berarti dia tidak tahu dalil huwa ila fis samawati atau dalil-dalil lain. Berarti dia hanya tahu Allah yang batin. Dia tidak tahu Allah yang zahir. Dr. Zakir Naik dia tidak tahu Allah yang zahir. Allah yang menampakkan diri. Di kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Taurat, Zabur, kitab Weda, semuanya itu yang maha tinggi itu pernah menampakkan diri. Kasih tahu itu Dr. Zakir Naik yang tolol itu. Masa dia tidak paham Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran ada Allah yang zahir. Yang karbit-karbit ini, siapa yang karbit-karbit ini? Rangga TYZ. Mudah-mudahan kau kekal di neraka. Rangga TYZ. Kalau kau tidak percaya Al-Quran berarti kau kafir. Kau kena dibakar dengan api neraka, kekal di dalamnya. Jadi Rangga TYZ. Kalau kau tidak percaya Al-Quran bermasalah. Kau lebih percaya Dr. Zakir Naik. Rangga, kau lebih percaya Dr. Zakir Naik.
Kau bukan Islam. Kau bukan Islam. Yang percaya kepada Dr. Zakir Naik tapi tidak percaya Nabi Muhammad, bukan Islam. Kau keluar dari Islam. Kalau kau lebih percaya Dr. Zakir Naik daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan Allah ada bentuknya. Allah duduk di kursinya nanti pada penghakiman di hari akhirat. Kau berani melawan Nabi Muhammad. Orang Islam yang berkomen di sini. Dr. Zakir Naik itu bukan ulama besar, ulama kecil itu. Dr. Zakir Naik itu hanya cape mendoang, cape itu saja yang dia tahu, cape. Dia tidak menjelaskan semua yang ada dia mengambil ayat-ayat di Alkitab, ayat-ayat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru yang menguntungkan argumentasinya. Dia tidak mengambil ayat-ayat yang tidak menguntungkan argumentasinya. Selalu saja Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan bermasalah. Justru Al-Quran mengakui Yesus itu Tuhan karena dia Rab. Dia Raja. Inilah Rael. Tertulis di salib itu. Kalau Rab itu, kalau Raja masuk ke Al-Quran, Raja itu Rab. Tuhan. Tapi bukan Bapa, bukan Allah, hanya Tuhan. Tuhan, Allah lain, Tuhan, lain Allah. Tolol. Lain Tuhan, lain Allah. Yesus Tuhan 100% menurut Al-Quran. Yesus Tuhan 100% menurut Al-Quran. Buddha, Siddhartha Buddha Gautama Tuhan menurut Al-Quran. Karena dia juga Rab, dia juga Raja, anak Raja. Siddhartha Buddha Gautama itu anak Raja. Fir'aun itu Tuhan di dalam Al-Quran. Karena dia Rab, dia Raja. Hawa nafsu itu Tuhan di dalam Al-Quran. Isa itu Tuhan dalam Al-Quran. Ayat mana? Begini, Fir'aun itu Tuhan di dalam Al-Quran, Fir'aun. Sedangkan Fir'aun Tuhan di dalam Al-Quran, apalagi Yesus, apalagi Isa. Hawa nafsu saja Tuhan di dalam Al-Quran, apalagi Yesus. Tuhan itu artinya Raja. Begitu. Dana Paratama. Di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih adalah wa rasuluhu wa kalimatuhu. Dia firman Allah. Nah, sekarang firman Allah hubung kami dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Begitu cara berpikirnya. Siapa yang menurunkan Injil menurut Al-Quran? Allah yang menurunkan Injil menurut Al-Quran. Berarti kau harus percaya Injil. Kalau di dalam Al-Quran itu Injil Thomas lebih menuhankan lagi. Injil Thomas itu lebih menuhankan Yesus. Kalau kau baca Injil Thomas, di dalam Al-Quran itu Injil Thomas ada. Tapi kalau kau baca Injil Thomas lengkap 114 ayat, 114 ayat Injil Thomas, kau akan tahu bahwa Thomas itu, dia mengatakan, My Lord and my God. Jadi Lord yang dianggap sebagai Allah. Lebih hebat itu Al-Quran menjelaskan bahwa Isa itu Tuhan, Rab. Buddha Tuhan menurut Al-Quran. Siddhartha Buddha Gautama. Karena dia juga Rab. Hawa nafsumu Tuhan menurut Al-Quran. Kalau kau menjadikan hawa nafsumu sebagai raja,
Islam tolol di sini. Ahlussunnah wal Jamaah. Pengikutnya Ahlussunnah wal Jamaah itu IQ-nya di bawah 100. Kolam. Ya, kita tutup saja. Jadi sebentar malam saya live lagi untuk masalah sebentar malam jam 20 saya live lagi. Capek. Jadi sebentar malam saya live lagi. Jam 20. Jadi sebentar malam yang saya bahas itu Al-Quran asli lawan Al-Quran Dajjal. Karena ini banyak juga yang menyinggung masalah Dajjal. Sebentar malam, jam 20, jam 8 malam, Al-Quran asli versus Al-Quran Dajjal. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini sudah jelas ya, sudah jelas. Karena saya sudah menjelaskan bahwa Dr. Zakir Naik itu berbohong berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan juga Al-Quran. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, jangan lupa nonton sebentar malam Al-Quran asli versus Al-Quran Dajjal. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, teman-temanku yang beragama non-Kristen, silakan kalian menanggapi pernyataan dari Bapak Tua ini. Karena kami, khususnya saya sebagai umat Kristen, saya sangat tidak paham tentang isi Al-Quran. Tetapi Bapak Tua ini membantah sesuai dengan Al-Qurannya sebagai orang Muslim. Namun sepertinya Bapak Tua ini sudah murtad karena beliau cukup memahami tentang kekristenan dan juga isi di dalam Alkitab. Dan salut atas keberanian Bapak Tua ini yang juga berani menyatakan kebenaran dan tidak takut pada siapapun jikalau beliau ini benar-benar menyatakan kebenaran. Demikianlah video ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.